Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Nur Faizi. Saya Saskia Hastari. Masih. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil tes untuk mata kuliah evaluasi pendidikan. Materi pertama akan disampaikan oleh Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis hasil tes. Yang pertama di sini ada menilai tes yang dibuat sendiri. Menilai tes yang dibuat sendiri atau yang dibuat guru adalah upaya untuk meningkatkan mutu tes yang disusun oleh guru tersebut. Cara yang paling baik adalah secara jujur melihat hasil yang diperoleh oleh siswa. Secara teoritis, di dalam kelas itu terdapat keadaan yang heterogen. Maka apabila dikenai sebuah tes akan tercermin hasilnya dalam suatu kurva normal. Kurva normal itu berbentuk sebagian besar siswa akan berada di bagian sedang, sebagian kecil berada di ekor kiri, dan sebagian kecil lainnya berada di ekor kanan. Apabila hasil tes telah dianalisis dan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan pada kurva normal, seperti yang telah dijelaskan tadi, maka ada yang tidak beres dengan soal atau dengan tes tersebut. Next. Apa cara untuk menilai tes? Yang pertama itu adalah meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun. Setelah diteliti, biasanya kadang-kadang dapat diperoleh jawaban tentang ketidakjelasan, seperti ketidakjelasan perintah, bahasa, atau taraf kesukaran yang terlalu tinggi, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, kita bisa meneliti dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama itu biasanya apakah banyaknya soal untuk topik yang kita ujikan itu sudah seimbang? Terus apakah semua soal menanyakan bahan atau materi yang telah kita ajarkan? Lalu yang ketiga, apakah soal yang disusun merupakan tidak merupakan pertanyaan yang membingungkan? Biasanya itu dari segi bahasanya dilihat kembali gitu. Terus apakah soal itu tidak sukar untuk dimengerti? Lalu yang terakhir, apakah soal itu dapat dikerjakan oleh sebagian siswa? Lalu yang kedua, mengadakan analisis soal atau item analisis, yaitu prosedur sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun. Di sini manfaat mengadakan analisis atau item analisis ini pertama itu membantu kita untuk mengidentifikasi butir-butir soal mana saja yang buruk atau yang jelek gitu. Terus yang kedua dapat digunakan untuk menyempurnakan soal-soal untuk kepentingan lebih lanjut. Next. Ya, next. Lanjut, Pak Izi. ya, bentar. Kendala deh. Gue dulu ya. Udah, lanjut. Lanjut.
mengadakan checking validitas. Validitas yang paling penting dari sebuah tes buatan guru adalah validitas kurikuler. Untuk mengadakan checking validitas kurikuler, kita harus merumuskan tujuan untuk setiap bagian pelajaran secara khusus dan jelas, sehingga setiap soal dapat kita jodohkan dengan tujuan khusus tersebut. Tes yang tidak mempunyai validitas kurikuler atau walaupun dia mempunyai tetapi kecil, maka dapat juga terjadi jika salah satu atau beberapa tujuan khusus tidak dicantumkan dalam tabel spesifikasi titik. Yang semakin banyak tujuan khusus yang tidak dicantumkan, berarti validitas kurikulernya akan semakin kecil. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu mengadakan checking reliabilitas. Salah satu indikator untuk tes yang sempurna adalah reliabilitas yang tinggi, menyatakan bahwa kebanyakan dari soal-soal tes itu mempunyai daya pembeda yang tinggi. Next. Lanjut. Di sini selanjutnya adalah menganalisis butir-butir soal. Ini merupakan kelanjutan yang tadi. Yang cara kedua dalam menganalisis soal. Di sini analisis butir-butir soal itu berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esa. Selanjutnya ada 3 masalah yang berhubungan dengan analisis sosial. Yang pertama itu ada taraf kesukaran. Jadi yang dimaksud taraf kesukaran ini yaitu soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah namun tidak juga terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukaran atau difficulty index. Nah, di dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini biasa disingkat P atau kependekan dari kata proporsi. Nah, besarnya indeks kesukaran ini antara 0,0 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal-soal jadi yang pertama misalkan kesukarannya 0,0. Itu menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar atau sulit bagi siswa. Sebaliknya, kalau indeksnya menunjukkan angka 1,0, itu berarti menunjukkan bahwa soal itu terlalu mudah. Contohnya, soal dengan P atau proporsi 0,70 itu lebih mudah jika dibandingkan dengan P 0,20. Next, Faizi. Di sini kita ada rumus mencari P atau proporsi. Rumusnya adalah P sama dengan banyaknya siswa yang menjawab soal-soal itu dengan betul, lalu dibagi dengan JS atau jumlah seluruh siswa. Di sini ada tabel klasifikasi. Yang pertama itu ada dari interval 0,0 sampai 0,29. Itu artinya soal tersebut terlalu sukar. Selanjutnya di bawahnya ada 0,30 sampai 0,69, artinya soal itu sedang. Selanjutnya yang ketiga ada 0,70 sampai 1,00, artinya soal tersebut mudah. Next. Lalu yang kedua ada daya pembeda. Daya pembeda ini adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pintar dan yang kurang pintar. Jadi, angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda itu disebut indeks diskriminasi atau bisa disingkat dengan D atau D besar. Indeks diskriminasi ini berkisar dari 0,0 sampai 1,0. Nah, dalam indeks diskriminasi ini terdapat tanda negatif. Di samping ada gambar panah, ada 3 angka. Yang pertama dari minus 1,00 itu daya, lalu yang di tengah ada 0,0 daya pembeda yang rendah,
Lalu di paling sebelah kanan ada 1,00, daya pembedanya itu tinggi atau positif. Next. Cek. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Yudi. Oke, cek. Ya. Jadi dari daya pembeda tersebut kita coba implementasikan, yaitu yang pertama, kita pengikut tesnya itu dibagi menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada kelompok yang mempunyai kelompok pandai atau kelompok atas, atau bisa disebut juga dengan upper group. Nah, yang kedua itu adalah kelompok bodoh atau kelompok bawah. Nah, jadi jika seluruh kelompok atas dapat menjawab soal tersebut dengan benar, sedangkan seluruh kelompok bawah dapat menjawab dengan salah, maka soal tersebut mempunyai D paling besar, yaitu 1,0. Nah, atau sebaliknya, jika semua kelompok atas menjawab salah, tapi semua kelompok bawah menjawab betul, maka nilainya itu adalah D minus atau daya pembeda minus 1,0. Minus 1, ya. Nah, tetapi jika siswa kelompok bawah sama-sama menjawab benar atau sama-sama menjawab salah, maka soal tersebut mempunyai nilai D0 atau karena tidak mempunyai daya pembeda sama sekali, seperti yang di slide sebelumnya. Oke. Ya, ini adalah oke. Nah, ini harus mencari D, yaitu D itu adalah daya pembeda. Nah, D sama dengan banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar dibagi dengan banyaknya peserta kelompok atas dikurangin dengan banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar dibagi dengan banyaknya peserta kelompok bawah. Nah, sama dengan PA. PA ini di sini adalah proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. Nah, dikurang dengan PB, yaitu proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Nah, maka akan didapati nilai dengan interval 0,00 sampai 0,20 itu bisa dikatakan jelek, 0,21 sampai 0,40 dikatakan cukup, 0,41 sampai 0,70 dikatakan baik, dan 0,71 sampai 1,0 atau 1 bisa dikatakan baik sekali. Nah, yang ketiga adalah pola jawaban soal. Nah, jadi pola jawaban soal adalah distribusi TC dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal-soal bentuk pilihan ganda. Nah, jadi biasanya kalau pola jawaban soal ini lebih meliputi pada beberapa pilihan-pilihan ganda atau soal-soal berbentuk opsi. Nah, pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya tester yang memilih jawaban. Tester dalam arti di sini adalah orang yang melakukan tes memilih jawaban A, B, C atau D yang tidak memiliki atau yang tidak memilih pilihan mana maupun maun atau blanko. Dalam istilah evaluasi ini disebut adalah omit atau disingkat atau biasa kita kenal dengan O. Nah, pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. Nah, ini pengecoh ini bisa dikatakan adalah distraktor. Nah, distraktor dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Nah, dengan melihat pola jawaban soal, maka kita dapat mengetahui yang pertama adalah taraf kesukaran soal. Apakah soal tersebut bisa dikatakan sulit dengan tadi dipilih dengan 5% dan lain sebagainya. Dan yang kedua, daya pembeda soal seperti yang tes-tes sebelumnya. Dan yang ketiga, baik dan tidaknya distraktor atau pengecoh yang sudah ditentukan. Gitu. Biasanya distraktor ini adalah hampir-hampir mirip jawabannya dengan jawaban-jawaban yang benar. Nah, sesuatu distraktor ini dapat diperlakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, apabila ini dapat mengecoh, maka ini akan dapat diterima karena sudah baik. Dan yang kedua, apabila ini ditolak, maka bisa dikatakan pengecoh ini atau distraktor ini tidak baik atau tidak mampu mengecoh siswa atau tester dengan baik. Nah, yang ketiga, ditulis kembali karena kurang baik. Gitu. Oke.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.